Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan ya membuat blog ya. Apa itu blog dan apa perbedaan blog dengan website ya. Perbedaan blog dan website. Apa itu blog? Blog adalah kependekan dari weblog yang berisi konten-konten ya seperti opini, pengalaman, cerita atau aktivitas penulis dan sebagainya. Kemudian apa itu website? Website ya. Website adalah sejumlah laman online yang terhubung dalam satu domain. Biasanya dikelola oleh individu, perusahaan, organisasi, atau pemerintah. Sekarang, apa perbedaan blog dan website? Apa coba kira-kira? Secara sederhana, website adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut semua situs web yang berada di internet ya. Contohnya google.com, facebook.com, instagram.com. Nah, itu adalah website. Sedangkan blog adalah salah satu tipe dari website yang populer karena pengelolaannya yang sederhana, bahkan terbilang mudah bagi orang yang awal ya. Seringkali blog juga disebut sebagai website pribadi seperti itu. Jadi blog itu adalah bagian dari website karena dari macam-macam website itu banyak ya. Yang pertama salah satunya ada blog, kemudian ada CMS, content management system ya, kemudian ada e-commerce, penjualan kayak Shopee, kayak Tokopedia. Kemudian ada perbankan gitu kan ya. Nah, itu macam-macam website. Nah, kita di sini akan mencoba membuat sebuah blog. Nah, blog ini diutamakan mah untuk pribadi, tapi juga bisa digunakan sebagai website dari organisasi. Karena yang pertama itu mudah dibuat dan digunakan seperti itu. Oke, kita langsung aja. Kita akan membuat sebuah blog. Nah, kita akan menggunakan dari fitur Google ya. Jadi Google itu banyak fiturnya, ada YouTube, ada email, ada iklan, Google iklan ya. Dan ada Blogger, ini salah satunya. Alamatnya di blogger.com ya. Gitu kan. Jadi yang pertama ya teman-teman, ke browser ya. Kita ke Google aja. Kalau udah tahu alamatnya, kita ketik di sini ya, www.blogger.com gitu kan ya. Kalau belum tahu alamatnya, kita cukup di sini, ketik aja blogger.com. Kita enter. Nah, kita pilih yang paling atas, blogger.com. Create unique and beautiful blog. Di sini ada login, ada blogspot, ada create your blog, ada sign in, ada edit profile. Kita ke menu utama aja, yang ini www.blogger.com. Kita klik dan kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dashboard
atau halaman beranda dari situs blogger.com. Tentunya dari situs pembuat blog itu sangat banyak ya. Yang salah satunya adalah blogger.com, yang mungkin ada lagi dari wordpress.com, yaitu dari WordPress dikarenakan Google yang paling banyak digunakan, dan juga satu email untuk banyak fitur, ada dari bisa fitur blogger, bisa fitur YouTube ya, dan sebagainya. Jadi penyedia layanan membuat blog itu banyak ya. Salah satunya ada blogger.com, kemudian ada wordpress.com dan lain sebagainya. Nah, kita di sini menggunakan blogger.com dari produk Google ya. Kenapa kita menggunakan blogger.com? Karena kita bisa menggunakan email dari produk Google, dan email tersebut bisa digunakan semua produk Google, misalkan YouTube, satu email, dan blogger saling berkaitan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada create your blog. Kan di sini ada sign in, kemudian create your blog ya. Kita lanjut aja ke create your blog, diklik yang kuning ini. Kalau ke bawahnya banyak, boleh dibaca atau boleh dilihat juga. Kalau mau bahasa Indonesia mungkin di sini ada bahasa Indonesia. Nah, Indonesia ada aja bahasa Inggris ya. Oke, kemudian create your blog, klik. Nanti situs blog akan meready ke Google ya, ke email. Kalian harus siapkan email yang sudah ada, atau kalau belum ada create akun gitu kan ya. Kalau belum ada email, kalian buat email baru dulu dari Google. Kalau sudah ada, kalian tinggal memasukkan emailnya. Di sini saya udah punya email ya, p3s@gmail.com seperti itu. Kita next, kemudian passwordnya ya. Kita next, dan perlu diingat bahwa misalkan kalau sebelumnya udah membuat blog, berarti emailnya itu sudah mempunyai alamat blog tersebut seperti itu. Kalau misalkan baru ya seperti ini email ini belum ada blog atau belum dibuatkan blognya seperti itu. No, ya. Kalau udah, kita tunggu dan akan mengalihkan ke blogger lagi. Tuh alamatnya udah pindah ke blogger.com ya, blogger.com seperti itu. Dan bisa notifikasi di sini, Undang-Undang Uni Eropa mewajibkan Anda untuk memberikan informasi kepada pengunjung ya, dan bla 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 dan sebagainya. Pilih nama untuk blog Anda. Ini adalah judul yang akan ditampilkan di bagian atas blog Anda. Nah, ini adalah judul utama. Ini bukan alamat linknya ya. Ini bukan alamat blognya. Bukan seperti www.namablog.com, bukan seperti itu. Tapi ini adalah untuk judul di atas. Biasanya ini judul blognya apa? Judul blog itu biasanya menandakan sebuah isi dari konten-konten kita. Kan misalkan kalau konten-konten kita tentang makanan, tentang tips-tips atau resep-resep makanan, judulnya bisa menggunakan resep makanan cerdas dan lain sebagainya. Atau misalkan tentang elektronik, konten-konten kita judulnya adalah mungkin elektronik gitu kan ya. Atau kalau blog kita campur, nah judulnya itu terserah kalian ya, mau seperti apa judulnya. Atau bebas, ini bebas ya, judul terserah kalian. Kalau di sini kan ini kita akan mencoba tentang tentang teknologi aja ya. Jadi nanti isinya konten-kontennya tips-tips seputar teknologi seperti itu. Misalkan judul teknologi
kita. Nah, ini di sini judul saya berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pilih URL untuk blog Anda. Alamat web ini adalah cara orang akan menemukan blog Anda secara online. Nah, di sini disebutkan ya. Berarti nah ini adalah alamatnya. Saya misalkan www.google.com. Nah, ini kalian buat alamatnya apa? Kayak Google gitu kan ya. Misalkan kalau saya ini teknologi, bisa misalkan nantinya www.teknologi.blogspot.com gitu kan ya. Atau bebas, atau ini secara tidak terkait boleh, atau misalkan disingkat ti.kita.blogspot.com gitu kan ya. Itu bebas. Saya di sini akan mencoba PSBPS ya. Nah, kalau misalkan akun ini sudah tersedia, alamat blog ini tersedia, berarti kalian boleh next berikutnya. Kalau misalkan alamat blog ini tidak tersedia, berarti kalian harus cari nama yang lain seperti, dan tidak bisa klik berikutnya karena PSB ini udah digunakan oleh orang lain, mungkin seperti itu ya. Jadi kalian harus cari nama, alamat, link atau URL yang lain gitu kan ya, sehingga nanti bisa dan alamat blog ini tersedia. Dan nantinya kalau yang punya saya ini alamatnya www.psbps.blogspot.com. Kenapa ini ada blogspot.com? Karena kita ini blog ini adalah blog gratisan, penyedia gratisan, yang mana tentunya jadi di alamat terakhir kita akan ada produk dari penyedia layanan blog ini, yaitu blogspot.com, dan ini tidak bisa dihilangkan. Dan nantinya kalau misalkan orang lain ke alamat kita, jadi alamatnya psbps.blogspot.com. Jadi bukan psbps.com, tapi ada namanya blogspot.com seperti itu. Dan misalkan ini pengen gak ada, apakah bisa ini pengen misalkan nih psbps.com aja, tidak ada blogspot.com? Kalau bisa sebenarnya, kalau kalian pengennya tetap mau gratisan dan cukup seperti ini tidak bisa diganti. Tapi misalkan kalau blogspot pengen dihilangkan, pengen psbps.com atau psbps.net atau .id, nah itu bisa. Yang nantinya kalian harus membeli domain ya ke alamat ketiga yang nantinya disinkronkan ke alamat blog ini, nanti bisa. Jadi blogspotnya hilang, jadi psbts.com nantinya itu bisa. Cuma ya kalian harus berlangganan domain, biasanya itu bayarnya 1 tahun sekali. Harganya tergantung domain yang kalian pilih ya, mau .com, .id, .co.id dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti itu bisa diganti. Kemudian kalau udah alamat blog ini tersedia, klik berikutnya. Nah, konfirmasi nama tampilan Anda. Bagaimana nama Anda ingin ditampilkan kepada pencoba Anda? Nama yang ditampilkan. Berarti ini adalah hampir sama kayak yang pertama. Kalau tadi judul di atas ya, di atas biasanya di atas sisi kiri atau sisi kanan, tengah-tengah. Kalau ini kan sudah tahun 2022 ya. Jadi ada baru ya nih membuat blog ini. Kalau dulu tidak ada seperti ini. Konfirmasikan nama tampilan Anda. Bagaimana nama Anda ingin ditampilkan kepada pembaca blog Anda? Oke, misalkan ini kita samakan kayak tadi aja, teknologi kita, seperti itu. Kalau selesai, kita selesai dan tunggu proses selanjutnya. Dan selanjutnya blog kalian telah terbuat seperti itu. Ini tuh teknologi kita. Ini adalah blog kalian. Dan satu email itu bisa beberapa alamat blog ya. Di sini ada blog baru. Jadi pakai alamat email ini ya. Ini bisa membuat alamat blog yang agak banyak, seperti tidak cuma satu.
Mungkin nanti kalau ini seputar teknologi kita tadi apa, alamat URL-nya psbps.blogspot.com. Dan mungkin kalau kalian pengen membuat lagi alamat yang kedua tentang makanan, bisa nantinya mungkin makanan.blogspot.com, ini blog baru seperti itu. Tapi diusahakan ya kalau untuk pribadi mah blognya satu aja seperti itu. Nah di sini ada menu-menunya, ada postingan, statistik, komentar, penghasilan, halaman, tata letak, tema, setelan, daftar bacaan, dan lain sebagainya. Nah ini menu-menu yang kalian gunakan untuk mengoperasikan blog ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian belum ada postingan ya, ini kan postingan ini kalian untuk apa namanya, mengupload atau memposting konten-konten atau materi-materi yang akan disebarkan ya gitu. Jadi di sini tempatnya. Statistik ini, menu statistik ini di sini dilihat bahwa ada beberapa pengikut, postingan, dan komentar. Mungkin ini adalah statistik atau history dari blog kalian ya. Jadi apa namanya, rincian gitu kan ya, berapa pengikut, postingannya berapa, komentarnya apa, kemudian nanti poster barunya apa gitu kan ya. Kemudian komentar, di sini ada menu komentar. Menu komentar ini biasanya kalau pengunjung ada yang berkomentar di blog kita, dan nanti akan ditampilkan di sini gitu kan ya, untuk dibalas atau dihapus atau di gimana ya. Ini untuk memanage komentar orang lain. Kemudian penghasilan. Nah, jadi penghasilan ini ya sama halnya dengan YouTube, dan harus sama dimonetisasi gitu kan ya. Jadi kalau misalkan pengen mengaktifkan fitur ini, kalian juga harus register ke Google Iklan ya. Kemudian nanti akan ada berupa penghasilan kayak YouTube. Kalau YouTube biasanya disebut orangnya adalah YouTuber ya. Kalau Google blog mungkin disebut blogger ya, seperti itu. Jadi di sini ada fasilitas iklan. Nantinya kalau blog kalian sudah banyak yang melihat atau mengakses, dan ya nanti bisa dipasang iklan dari Google sama seperti YouTube seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa Google adalah cara sederhana dan gratis untuk mendapatkan penghasilan dengan menampilkan iklan Google di blog Anda. Gitu kan ya. Agar memenuhi syarat untuk layanan ini, blog Anda harus bersifat publik dan harus memenuhi kebijakan program AdSense. Seperti itu. Seperti itu ya. Selanjutnya ada menu halaman. Menu halaman ini nantinya sama dengan postingan. Jadi misalkan ini bisa diisi dengan about us atau tentang blog ini gitu, atau map atau apa dan lain sebagainya. Dan next selanjutnya tata letak. Nah, ini tata letak dari tema yang kalian terapkan. Misalkan judul ada di mana, header ada di mana, seperti itu ya. Judul, nah ini judul kalian mau di mana, footernya itu kan ya. Kemudian labelnya ada di mana, arsip blognya ada di mana, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tema. Tema ini kalian bisa memilih tema banyak ya yang disediakan oleh blogger. Temanya kalian bisa pilih, ini bagus-bagus. Dan juga kalau misal ini kalian bisa pilih tema di sini banyak-banyak. Dan misalkan kalau temanya kurang cocok dengan kalian, nanti kalian bisa download temanya dari website pihak ketiga seperti itu, di luar dari
tema penyedia Blogger, dan tadinya di sini akan ada sebuah upload tema seperti itu. Ini pilih, tinggal klik aja kalau mau memilih tema ya, yang ini misalkan, dan terapkan seperti itu. Kalau misalkan petinjau itu bisa terapkan. Dan nantinya tema ini juga bisa diedit oleh kita. Nah, ini ada edit HTML. Ini biasanya kalau kita udah mengerti kode-kode HTML ya, kita bisa mengeditnya. Edit apa aja? Banyak, ada edit tata letak, ada edit menu-menu, link-link seperti itu, dan lain sebagainya ya. Bisa nantinya. Kemudian ada setelan di sini ya. Setelah itu yang tadi di awal ya. Di sini ada judul, deskripsi, bahasanya apa, konten khusus dewasanya apa. Misalkan kalau kalian share atau membuat blog untuk dewasa khusus, nah ini harus diaktifkan ya, supaya tidak ada di bawah umur bisa mengakses seperti itu kan ya. Kalau kontennya untuk semua umur ya ini di nonaktifkan aja. Untuk privasi, dapat diakses mesin telusur, izinkan mesin telusur menemukan blog Anda. Jadi misalkan gini, jadi kalau misalkan orang lain mencari informasi dan kebetulan informasi itu ada di blog kalian, nah nanti orang lain blog kalian akan tampil di mesin pencarian ya, gitu. Jadi checklistkan, kalau ini tidak diaktifkan, nanti mesin pencarian tidak akan menampilkan halaman kalian seperti itu. Mesin pencarian itu salah satunya adalah google.com, yahoo.com, dan sebagainya ya, seperti itu. Alamat blognya ini yang tadi ya. Domain kostum, nah ini domain kostum yang saya tadi ulas. Jadi psbps.blogspot.com ini, blogspot.com ini bisa dihilangkan, diganti domainnya, atau dihilangkan menjadi psbps.com. Bagaimana caranya nanti akan dibahas secara khusus di video selanjutnya. Yang penting kalian tahu sekilas, kalau mau menghilangkan ini kalian harus membeli sebuah domain di pihak ketiga ya, yang tadinya disinkronkan ya ke sini, domain custom. Dan syaratnya kalian harus berlangganan domain ya, seperti itu. Ini HTTPS atau HTTP ya, memastikan kunjungan ke HTTP dialihkan ke HTTPS. Kalau dulu ya, sebelum ada HTTPS ini cukup HTTP aja. Sekarang dikarenakan udah semakin terupdate, jadi Google membuat HTTPS ini semacam security gitu kan ya. Ada yang mudah dibajak, ada yang susah dibajak seperti itu ya. Kalau HTTP ini versi dulu, kalau sekarang udah HTTPS gitu ya, yang aman dari pembajakan seperti itu. Ini dan lain sebagainya ya, postingan, komentar, waktu itu kan ya, dan lain sebagainya. Kalian baca-baca aja bahasa Indonesia seperti ya. Kemudian daftar bacaan. Daftar bacaan ini misalkan kalian mengikuti blog orang lain ya, nanti akan tampil di sini. Kalau orang lain update kontennya, nanti otomatis akan tampil di sini. Follow orang lain ya, kayak Facebook itu kan. Jadi update online ada di sini. Lihat blog. Nah ini lihat blog itu adalah melihat halaman kita. Kalau pengen melihat web kita ya, kita klik lihat blog kan. Mengalihkan. Nah ini ya, teknologi kita. Di sini ada alamat linknya ya, HTTPS kayak tadi ya, ini security. PSBPS ini alamat saya yang tadi dibuat. Blogspot.com ini adalah alamat default dari Blogger, dan ini teknologi kita ini adalah judul yang kita tadi buat di awal ya. Dan ini masih kosong karena belum ada postingan sama sekali. Dan ini fitur search kalau misalkan mau nelusuri postingan.
Nah seperti itu, dan ini ada foto kita ya, mungkin bisa diedit nantinya, kunjungi profil. Nah gitu ya, jadi ini tadi yang dibuat judul, kemudian ini yang dibuat tadi URL-nya ini. Nah gitu kan, kalau kalian tadi membuat URL-nya misalkan teknologi abad 21.blogspot.com, nah nanti akan muncul di sini gitu ya. Ini gambar tema oleh Michael Elkan, jadi tema ini dibuat oleh Michael Elkan ya, diberdayakan oleh blogger. Tadi pilih tema di menu tema seperti itu, dan ini pilih tema. Oke, dan selanjutnya kalau setelah ini bagaimana? Kalau setelah ini kalian ya posting-posting mulai postingan apa namanya, konten gitu kan. Yang pertama mungkin kalau misalkan tengah teknologi, sini bisa dicantumkan pengertian teknologi, macam-macam teknologi seperti itu ya di sini, di postingan di sini. Nanti kalau udah diposting, nanti di sini di reload, nantinya bakal ada di sini judul pertama seperti itu. Terus misalkan kita pengen apa namanya, melihat blog kita tanpa dari sini, bisa gak? Ini dari apa namanya, backend ya, atau bisa disebut dapur kita ini, dan ini adalah luar kita di sini yang dapat dilihat oleh pengunjung. Ini temanya gambar ini gambar-gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung orang lain. Kalau ini hanya bisa dilihat oleh kita ya, oleh si pembuat. Ini tidak bisa dilihat oleh orang lain, itu kan ya. Jadi ini front end ya, atau bisa disebut front end. Ini bisa dilihat oleh orang lain seperti itu. Dan bagaimana kalau kita pengen langsung melihat front endnya tanpa harus ke dapur kita dulu, tanpa harus ke menu lihat blog? Bisa. Kalian hafalin URL kalian, psbps.blogspot.com ya. Saya copy aja, T baru. Di sini ketik aja psbps.blogspot.com. Enter. Nah ini langsung menuju ke website kita ya, alias blog kita. Bisa nggak pakai www di sini? Kita coba ya. www. Bisa ya, bisa. Pakai www juga bisa. Cuma pakai gini juga cukup teknologi kita. Oke. Jadi itu adalah cara kita membuat blog gitu kan ya. Selesai sampai di situ untuk pembuatan sebuah blog ya. Nanti selanjutnya kalian tinggal posting konten-konten blognya ya, gitu kan ya. Di menu di sini kita sekilas aja. Kita ke postingan baru nih, di sini ada buat entry baru. Nah, ini adalah tampilan untuk kalian membuat sebuah konten-konten yang baru ya. Di sini judul, contoh pengertian teknologi. Oke, ini judulnya. Dan di sini adalah ceritanya di sini. Di sini bisa ditambahkan gambar, ditambahkan musik, ditambahkan video, teks-teks dan lain sebagainya, tabel dan lain sebagainya ya. Tuh, bla 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 bla. Ya, kayak di Word ya, sama kayak di this fontnya apa, paragraf ukuran, tebal, miring, garis bawah ya. Ini kalau mau menambahkan gambar, dan ini kalau menambahkan video seperti itu. Kemudian di sini ada di sisi kanan ada labelnya apa di sini, misalkan labelnya berita atau komunitas, misalkan di publik sampah Danau ini kalau misalkan nanti di postingnya pengen tanggal segini, itu bisa langsung tanggal sekarang aja kalau mau posting seperti itu. Lokasinya di mana ini gak apa, default kan aja.
Kalau udah, kalian publikasikan ya. Kalau misalkan per tinjau doang, ini klik aja per tinjau. Kalau udah misalkan udah fix, udah gini ya postingannya, kalian udah klikkan aja publikasi. Oh, ini otomatis aja ya, otomatis. Oke. Publikasikan. Tidak, ini akan mengalihkan ke blog Anda. Oke. Oke, saya sudah membuat satu postingan. Bagaimana cara melihat postingan ini orang lain? Bagaimana caranya melihat postingan kita? Kalau kita ingin melihat postingan ini, cukup diklik lihat blog aja. Nah, ini udah satu pengertian teknologi yang tadi ya, baca selengkapnya, klik aja. Nah, ini isinya, bla 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 gitu kan ya. Kalau misalkan nanti orang lain yang melihat ini dan mengomentari di sini, tes blablabla, kemudian atau ini adalah komentar ya 2022. Nah, gitu ya. Ini berarti kita ya, saya. Kalau orang lain mungkin dengan akun orang lain. Kalau misalkan yang lain ya yang lainnya juga ya. Kemudian kalau udah publikasikan seperti itu. Nah, udah. Jadi postingan ini ada satu komentar. Ini adalah komentar 2002. Kembali ke beranda. Ini beranda blog kita ya. Satu komentar telah ada. Satu komentar. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk blog-blog itu adalah yang fungsinya utama adalah saling berinteraksi dengan orang lain. Dan selanjutnya adalah konten-konten kita itu harus banyak ya. Setiap hari harus saling mengupload konten seperti itu. Seperti itu ya. Apakah di sini nanti ada tampil komentar? Kita coba klik menu komentar di sini. Tidak ada komentar. Nah, udah ada satu ya. Ini adalah komentar 2002 yang tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk pembuatan website atau blog ya, cuma sebentar ya, mungkin tidak membutuhkan waktu yang berjam-jam seperti itu. Dan ini sangatlah mudah dioperasikan, baik itu pengguna baru atau pengguna lama. Dan ini juga masih disukai banyak peminat seperti itu ya, belum vakum. Meskipun sekarang banyak YouTube tapi blog ini belum vakum. Ini sama halnya dengan membagikan sebuah informasi sama dengan YouTube. Itu kan ya. Kalau blog kalian sudah diminati banyak user atau banyak orang lain atau diakses banyak dan konten-kontennya juga udah banyak, nah kalian nanti bisa mendaftarkan ke Google iklan ya seperti itu, dan nanti kalian akan mendapatkan penghasilan ya kayak YouTuber seperti itu. Oke, baik, kalau ada pertanyaan silahkan di komentar aja ya. Nanti insya Allah saya akan balas kalau bisa ya. Kalau tidak bisa mungkin kita sama-sama menemukan jawabannya. Seperti itu. Baik, untuk video kali ini cukup sekian. Saya Helmi Herliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.